Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristiveda Sibagariang dengan akhiran NIM 027. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemonstrasikan tahapan uji analisis data secara manual menggunakan Microsoft Excel. Ada 4 uji utama yang akan saya lakukan, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan analisis regregasi linear. Sederhana, sesuai ketentuan tugas, jumlah data yang saya gunakan ada 10 data sampel. Pada baris nomor 10 terdapat angka 27 sebagai yang saya tandai, yang dimana angka ini merupakan representasi dari 2 digit terakhir NIM saya. Uji yang pertama yaitu di sini uji normalitas Kolmogorov-Smirnov manual. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas adalah sebuah pengujian statistik untuk menilai apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Kegunaannya, uji ini digunakan sebagai prasyarat uji asumsi klasik atau uji mutlak sebelum kita memilih melangkah ke analisis statistik parametrik lanjutan. Tahap uji hipotesis ini yaitu ada rumusan hipotesis yaitu H0 dan H1. H0 artinya data berdistribusi normal, dan H1 artinya data tidak berdistribusi normal. Taraf signifikan yaitu menggunakan alfa 5% atau 0,05. Kriteria pengujian H0 diterima berikut. Data berdistribusi normal jika D dihitung kurang dari D tabel, maka dia akan dianggap berdistribusi normal. Di sini saya membuat tabel penolong dengan 8 kolom utama. Yang pertama ada K1 ini, yaitu K1I. Ini merupakan urutan sampel dari data 1 sampai dengan 10, yaitu 1 sampai dengan 10 ini. Kemudian K2 ini, I dikurang 1 per N adalah batas atas kumulatif frekuensi sampel dibagi total N, dibagi N-nya yaitu. Kemudian K3 yaitu I per N adalah proporsi batas atas kumulatif frekuensi sampel dibagi total N. Total N-nya ada 10. Kemudian K4 yaitu data X terurut adalah nilai data mentah yang wajib diurutkan dari terkecil ke terbesar, di mana angka 27 sebagai NIM saya menempati baris ke-10, yaitu nilai terbesarnya. Dari data X ini didapatkan nilai rata-rata sebesar 18,4 ini. Kemudian didapatkan standar deviasinya sebesar 5,25. Lalu K5 atau J-score adalah nilai baku hasil standarisasi data dengan rumus Z sama dengan X dikurang mean per standar deviasi. Maka hasilnya seperti ini semua. Itu sudah dimasukkan sesuai rumus. Kemudian K6 FT adalah peluang luas daerah di bawah kurva normal sebesar nilai Z-score masing-masing baris. Kemudian K7 ini nilai dari K3 dikurang K6 nilai mutlak. Maka seperti ini hasilnya. Ini juga sudah dihitung, yaitu nilai selisih mutlak antara proporsi batas atas sampel dengan peluang kurva normal. Kemudian K8 ini K2 dikurang K6 nilai selisih mutlak antara proporsi batas bawah sampel dengan peluang kurva normal. Kesimpulannya, nilai tertinggi dari kolom 7 dan 8 ini akan diambil sebagai nilai dihitung. Dari tabel ini didapatkan nilai dihitung sebesar 0,142. Ini dihitung. Kemudian jika dibandingkan dengan nilai di tabel di bawah ini,
untuk N sama dengan 10 yaitu 0,41. Maka nilai D hitung kurang dari D tabel. Dengan demikian H0-nya diterima. Kesimpulannya, data sampel di atas ini terbukti berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ini uji homogenitas varians manual menggunakan metode v-test 2 sampel. Uji homogenitas adalah pengujian statistik untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki ukuran penyebaran varian yang sama atau setara. Kegunaannya digunakan sebagai syarat wajib atau uji prasyarat dalam analisis komparatif seperti uji T, Independent Sample T-test, atau ANOVA untuk memastikan bahwa perbedaan yang diuji benar-benar valid dan bukan karena perbedaan variasi dasar. Tahap uji hipotesis ini yaitu ada H0, yang dimana H0 pada hipotesis ini varians data antar kelompok adalah sama atau homogen. Kemudian H1-nya varians data antar kelompok tidak sama atau tidak homogen. Taraf signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika nilai F hitung yang didapatkan itu yang didapatkan lebih kecil dari F tabelnya. Jadi kalau dia kurang dari ini nilai varian homogen itu, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya akan diterima. Kemudian di layar bisa kita lihat di sini saya menyajikan dua kelompok data independen, kelompok 1 dan kelompok 2. Langkah pertama adalah mencari varian masing-masing kelompok. Varian kelompok 1 di sini sudah kita dapatkan sebesar 51,7 dan varian 2 didapat sebesar 35,7. Rumus F hitung manual dilakukan dengan membagi varian terbesar dengan varian terkecil, yaitu 51 dibagi 35, sehingga didapat F hitung 1,45. Nah, kesimpulannya, nilai F tabel dengan derajat kebebasan dan denominator DF 4,4 adalah sebesar 6,39. Ini sudah dilihat dari F tabel. Maka berarti F hitung ini kurang dari F tabel. Maka HO diterima. Kesimpulannya, varian dari kedua kelompok data yang disajikan ini dinyatakan homogen. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, yaitu uji linearitas. Di sheet ini variabel yang dihubungkan adalah jam belajar sebagai variabel bebas atau X dan nilai ujian sebagai variabel terikat atau Y. Pada baris nomor 4 di kolom ini yaitu terdapat angka 27 yang merupakan representasi NIM saya. Kemudian kita lanjut ke definisi uji linearitas, yaitu pengujian untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X ini dan variabel Y ini bentuk model atau spesifikasi garis lurus. Kegunaannya adalah sebagai prasyarat utama sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pemodelan regregasi linear sederhana. Jika hubungan tidak linear, maka model regregasi linear tidak dapat digunakan. Kita lanjut ke tahap uji hipotesis. Rumusan hipotesis di sini H0 yaitu hubungan antara variabel jam belajar dengan nilai ujian berbentuk linear. H1 hubungan antara variabel jam belajar dan nilai ujian tidak berbentuk linear. Taraf signifikannya menggunakan alfa 5%. Kriteria pengujian H0 diterima jika koefisien determinasi atau R-square-nya menunjukkan kontribusi hubungan yang kuat dan mendekati angka 1. Penjelasan pada bagian tabel dan perhitungan. Untuk menghitungnya saya menggunakan beberapa kolom kuadrat penolong. Ini. Kolom X2 dan Y2 ini digunakan untuk menguadratkan masing-masing skor variabel dari sini.
Kemudian kolom XY ini digunakan untuk mengalihkan nilai XY pada tiap baris. Pada baris ke-15 didapatkan total jumlah ini atau sigma dari masing-masing kolom untuk dimasukkan ke rumus korelasi person. Dari rumus korelasi tersebut didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,95 ini. Ketika nilai R ini dikuadratkan, didapatkan nilai R square, yaitu sebesar 0,971 ini. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu nilai R square sebesar 0,971 ini tergolong sangat tinggi dan sangat mendekati angka 1. Ini mengindikasikan bahwa 97,1% variasi nilai ujian dapat dijelaskan secara linear oleh variabel jam belajar. Maka dari itu, H0 diterima pada uji ini. Kesimpulannya yaitu hubungan antara variabel jam belajar dengan nilai ujian dinyatakan memiliki hubungan yang linear. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu analisis regregasi linear sederhana. Analisis regregasi linear sederhana merupakan metode statistik untuk memodelkan hubungan fungsional secara matematis dan mengukur besarnya pengaruh dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen atau variabel Y. Ini sebagai variabel dependen dan X ini sebagai variabel independen. Kegunaannya adalah untuk menguji hipotesis ada tidaknya pengaruh signifikan dari variabel X ke variabel Y ini. Lalu kemudian untuk mengukur arah pengaruhnya positif atau negatif, serta meramalkan atau memprediksi nilai Y di masa mendatang jika nilai X ini sewaktu-waktu berubah. Kemudian kita lanjut ke tahapan uji hipotesis pada regregasi. H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara jam belajar terhadap nilai ujian. Kemudian H1 ada pengaruh yang signifikan antara jam belajar ini terhadap nilai ujiannya. Taraf signifikan menggunakan alfa 5%. Kriteria pengujian ini H0 ditolak dan H1 diterima jika arah koefisien regregasi bernilai positif, kuat, dan kontribusi linear R square-nya melampaui ambang signifikan. Kemudian kita lanjut ke penjelasan rumus dan model regregasi. Model persamaan regregasi linear dirumuskan dengan ini Y sama dengan A ditambah B dikali X menggunakan data jumlah sigma pada tabel penolong di atas. Dilakukan perhitungan manual yaitu didapatkan nilai koefisien B atau slope-nya sebesar 1,99. Nilai positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 jam belajar, maka nilai ujian diprediksi meningkat sebesar 1,99 poin. Kemudian didapat nilai koefisien A sebesar 41,52 berikut. Ini artinya jika jam belajar bernilai 0, maka nilai ujian dasar mahasiswa adalah 41,52 sehingga terbentuk model persamaan regregasi butuh yaitu Y sama dengan A sebesar 41,2 ditambah 1 B dikali X yaitu B-nya sebesar 1,99 dikali X sehingga terbentuklah model persamaan seperti berikut. Nah, mengingat hasil uji linearitas korelasi dan nilai kontribusi R square yang didapatkan sebelumnya sangat signifikan tadi yaitu 97,1 ini, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan akhirnya adalah variabel jam belajar ini terbukti memang memberikan pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk 4 materi yang telah saya pilih. Saya berharap penjelasan saya sudah memenuhi indikator penilaian tugas. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.